Shalom, selamat pagi Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 14 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Seret marunduk liroha roh tujuan Tuhaki hubege pandokmu panjomu tumiro papos rohaki Pasai hondo saku sude sai to gurajai hamibe. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amang Inang, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Atong pa tutoruhamu madirimuna, tutoruni tangan ni debata nagugui, asa di patibbo hamu ditikinai. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, kita seringkali mendengar anekdot atau ilustrasi tentang gelas kosong begitu atau gelas berisi. Ketika sebuah gelas itu sudah berisi penuh, sudah terisi penuh, maka ketika kita mau mengisinya dengan cairan lainnya, maka dia akan tumpah. Dia akan menolak begitu. Sementara gelas yang bisa diisi oleh cairan adalah gelas yang kosong. Biasanya kisah tersebut diilustrasikan kepada orang-orang yang sudah merasa penuh. Atau ini katakan sebagai peringatan kepada orang-orang yang sudah merasa dirinya sudah cukup pintar, sudah cukup berpengalaman, sudah cukup berwawasan, dan yang lain-lain. Maka ketika dia diberi pengajaran, ketika dia diberikan ilmu, ketika dia diberitahukan petuah, dia sudah menolak. Dia tidak bisa menerima lagi karena dia sudah merasa diri penuh. Maka orang-orang diajak untuk mengosongkan diri supaya dapat menerima lagi ilmu-ilmu yang baru, wawasan-wawasan yang baru, petuah-petuah yang baru. Dan ini yang diingatkan kemudian penulis surat Petrus ini, Amang Inang, baik kepada para penatua, baik kepada orang-orang muda, baik kepada orang-orang tua yang ada di jemaat-jemaat Kristen mula-mula. Jadi marilah saling merendahkan diri begitu. Jadi merendahkan diri di orang-orang Kristen dan bahkan para penatua. Luar biasanya ini di sini diingatkan para penatua supaya dapat merendahkan diri. Jangan menganggap diri sudah paling tinggi, paling top. Jangan menganggap diri sudah paling pintar. Jangan menganggap diri sudah paling berkuasa, paling berpengalaman, paling berwibawa. Yang paling di atas begitu. Tapi semua orang-orang Kristen mula-mula sampai orang-orang muda, orang tua, bahkan sampai kepada para penatua, para pelayan gereja, diajak untuk merendahkan diri. Merendahkan diri. Kenapa diingatkan merendahkan diri? Karena banyak orang susah untuk merendahkan diri. Namanya karena menganggap merendahkan diri itu adalah tanda kekalahan. Begitu. Tapi
Melalui perikop ini kita diingatkan bahwa merendahkan diri di hadapan manusia itu bukan menjadi tanda kekalahan. Ketika kita bersedia merelakan diri untuk merendahkan diri kita, maka di hadapan Tuhan malah kita akan ditinggikan. Biarlah orang-orang menganggap rendah begitu. Apa salahnya ketika kita saling merendahkan diri? Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, saling merendahkan dirilah begitu. Apa salahnya ketika kita saling merendahkan diri di hadapan orang lain? Tentu bagaimanapun emas, mau dimanapun adalah emas begitu. Bukan karena ketika kita merendahkan diri maka kita menjadi rendah, enggak. Apalagi di hadapan Tuhan. Justru orang-orang yang mau merelakan dirinya untuk merendahkan diri, justru di sana Tuhan akan meninggikannya. Gitu. Inilah yang diajarkan kepada seluruh orang-orang Kristen, mengenang baik tua, baik muda, baik para penatua juga. Di ayat paling awal perikop pasal 5 ini diingatkan kepada para penatua untuk dapat merendahkan diri. Jangan menganggap diri yang paling tinggi, paling penting, paling berkuasa, paling pintar, paling berpengalaman dan lain, tapi marilah merendahkan diri supaya pengajaran-pengajaran masih bisa kita terima, masukan-masukan masih bisa kita terima, ilmu-ilmu yang baru masih bisa kita terima. Dan kemudian melalui merendahkan diri di sana terdapat saling menerima, saling membangun. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk dapat saling merendahkan diri di dalam pelayanan-pelayanan kami di dalam gereja-Mu, juga di dalam kehidupan kami bersosial, bermasyarakat sehari-hari. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau yang berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu merendahkan diri dan mengalahkan segala kuasa-kuasa kedagingan kami. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa ketika kami merendahkan diri, bukan menunjukkan kekalahan kami, namun tangan-Mu yang kuat itu ya Bapa yang akan kemudian meninggikan kami pada waktu yang tepat. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.